Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Belakangan ini gue udah banyak upload alur cerita film perang kolosal ya. Jadi kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berbeda guys, dimana film ini mengisahkan tentang seorang pemuda miskin, tetapi dia berbakat dalam membuat uang palsu. Bahkan uang palsu buatannya lebih asli daripada uang asli itu sendiri. Loh, kok bisa begitu? Tetapi karena kehebatannya itu, tanpa sadar menyeretnya dalam lingkaran organisasi mafia paling berbahaya, yang mana dalam film ini sangat kental akan unsur kejahatan, keserakahan, kelicikan, bahkan balas dendam, dan semuanya ada dalam film ini. Jadi sebelum gue mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan atur posisi duduk kalian. Fokuskan pandangan ke layar karena kita akan memutar intronya. Pada awal film terdapat seorang pria yang bernama Suni. Terlihat kalau dia sedang merendam selembar uang ke dalam secangkir teh. Tetapi yang dia lakukan ini bukanlah keisangan belaka seperti yang lu pikirkan. Karena bukan hanya selembar, tetapi ada banyak lembaran uang baru yang dia perlakukan seperti itu. Jadi, kenapa bang dia lakuin hal seperti ini? Oke, tenang guys, gue bakal jelasin. Hal ini dia lakukan karena dia baru saja mencetak beberapa uang palsu. Dia merendamnya seperti itu agar uang palsu itu terlihat seperti uang asli yang sudah usang. Jadi untuk membuktikannya, Suni dan komplotannya pergi ke sebuah toko. Terlihat kalau salah satu dari mereka membayar dengan uang palsu itu. Namun pemilik toko yang cermat menyadari kalau ini adalah uang palsu. Karena sudah ketahuan, Suni dan komplotannya langsung melarikan diri dari toko itu. Akibat kesalahan tadi memberikan mereka sebuah pelajaran bahwa mencetak uang palsu ternyata tidak semudah yang mereka pikirkan. Karena mencetak uang bukanlah tugas mudah. Proses ini bukan hanya dianggap kriminal, tetapi juga butuh keberanian, ketelitian, dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Di mata orang awam, mungkin uang kertas terlihat seperti selembar kertas biasa. Tetapi di balik itu semua, ada banyak detail dalam uang yang harus mereka palsukan. Sadar dengan hal itu, Suni menatap uang palsu yang baru saja dia buat. Dia pun sadar dengan satu hal atas kesalahan utama mereka, yang mana terletak pada jenis kertas yang mereka gunakan. Yang mana uang asli dibuat dari kertas khusus berbahan dasar kapas, yang mana sangat sulit didapat. Bahkan di pasar gelodok pun kagak ada yang jual guys, karena pengawasannya yang ketat dan harganya yang sangat mahal. Namun sebaliknya, uang palsu buatan mereka menggunakan kertas biasa berbahan dasar kayu yang memiliki tekstur dan suara yang berbeda ketika disentuh. Jadi masalahnya cuma ada pada kertasnya aja ya bang? Ya enggak gitulah Asep. Ada banyak detail yang harus dipikirkan dalam mencetak uang palsu. Bahkan jika Suni dan komplotannya berhasil mendapatkan kertas yang tepat, mereka masih butuh tinta khusus yang bisa berubah warna tergantung pada cahayanya. Dan mereka juga harus bisa memproduksi label hologram yang ada pada uang asli itu. Menjadikan percetakan uang palsu yang benar-benar mirip seperti uang asli tampak mustahil untuk dilakukan. Oh ya guys, untuk itu menciptakan uang palsu yang mirip dengan uang asli, setiap detail pada kertas termasuk pola dan tulisan mikro harus digambar dengan secara manual. Hal ini karena pola muir yang akan muncul ketika dilihat oleh alat pemindai keaslian uang. Karena itu mereka harus membuat sketsa awal secara manual, memperkecilnya untuk diukir, kemudian memprosesnya melalui penggilingan dan pengolahan kimia, hingga menjadi cetakan dasar untuk mencetak uang palsu. Namun karena pemerintah Hindia yang sangat ketat mengontrol kertas berbahan dasar kapas, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membelinya. Karena itu mereka harus mencari bahan alternatif yang memiliki tekstur yang serupa. Lantas setelah beberapa hari mencari, Suni akhirnya menemukan ide pada selembar brosur iklan. Ketika itu mereka menyadari bahwa dengan menempelkan dua lembar kertas bersama-sama, hasilnya tidak hanya menyerupai uang asli dalam hal tekstur saja, tetapi juga dalam ketebalannya. Ya, jika sudah kita ke tahap proses berikutnya yang melibatkan pemutihan kertas dan mencetak kedua sisinya secara terpisah.
lalu membuat lubang untuk menambahkan strip hologram, dan akhirnya merekatkannya dengan sempurna menggunakan lem. Maka dengan ini semua, mereka berhasil menciptakan sebuah uang palsu yang hampir tidak bisa dibedakan dengan uang asli dari segi tekstur maupun penampilannya. Namun menyelesaikan masalah kertas saja belum cukup guys. Mereka masih harus menghadapi tantangan membuat tinta yang bisa berubah warna. Cara termudah untuk mendapatkan tinta tersebut adalah dengan mencuri dari pabrik percetakan uang itu sendiri. Tetapi opsi ini jelas tidak masuk akal. Karena itu Sunny sebagai seorang seniman yang ahli dalam mencampur warna tinta, dia pun memanfaatkan keahliannya. Lantas dia membeli pigmen logam dari pasar dan mencampurnya dengan tinta biasa. Lalu hasilnya sangat memuaskan karena tinta tersebut mampu meniru perubahan warna seperti tinta pada uang asli. Setelah proses itu dilakukan, mereka melapisi uang palsu dengan lapisan pernis untuk membuatnya terlihat lebih halus dan memberikan sensasi renyah saat disentuh. Dan pada akhirnya, uang palsu yang mereka buat hampir tidak bisa dibedakan dengan uang yang asli, baik dari segi penampilan maupun teksturnya, menjadikan sebuah mahakarya yang mendekati sempurna. Lalu kedua orang itu merendam semua uang palsu yang telah dibuat ke dalam air teh, lantas menggantungnya di tali jemuran dan dikeringkan dengan pengering rambut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek bekas penggunaan pada uang tersebut sehingga tidak mudah menimbulkan kecurigaan. Dan untuk menguji kualitas uang palsu yang mereka buat, mereka kembali ke toko jajanan yang sebelumnya. Setelah belajar dari kegagalan sebelumnya, kali ini mereka lebih hati-hati guys. Mereka saling bergandengan karena kalau ketahuan, mereka bisa mudah melarikan diri. Sempat merasa tegang, namun kali ini mereka berhasil. Uang palsu tersebut diterima, bahkan mereka mendapatkan kembalian dari si penjual. Di perjalanan pulang, mereka tidak dapat menyembunyikan perasaan gembira. Meskipun mencoba terlihat tenang, perasaan bahagia mereka akhirnya meledak. Namun tujuan mereka membuat uang palsu bukan hanya sekedar untuk membeli jajan atau minuman, karena mereka berniat ingin menukar uang palsu tersebut dengan uang asli. Dengan itu mereka pun memulai bisnis uang palsu mereka. Beberapa hari kemudian mereka bertemu dengan seorang bos kriminal. Mereka berniat untuk menawarkan uang palsu buatan mereka. Sunny meminjam 2 lembar uang asli senilai 500 rupiah dari bos tersebut. Sunny lalu mencampurkan 1 lembar uang palsu yang dia miliki, lalu mengacaknya. Setelah itu dia meminta bos itu untuk menemukan yang mana yang palsu. Namun setelah mencoba, bos tersebut tidak bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Bahkan di sini, Sunny sendiri tidak bisa membedakannya. Melihat ketertarikan tersebut, rekan Sunny yang bernama Feroz menyatakan bahwa untuk membeli uang palsu mereka, harga minimum adalah 100.000 rupiah. Namun tanggapan bos kriminal itu membuat mereka terkejut. Bos itu berkata, "Saya ingin 20 juta." Permintaan tersebut membuat mereka kaget sekaligus senang. Awalnya mereka berniat untuk menjual receh, tetapi malah mendapatkan pesanan besar pada transaksi pertamanya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Hingga tanpa ragu, Sunny menerima kesepakatan itu. Meskipun rekannya merasa kalau itu sangat beresiko, dan dia pun berkata, "Lu gila, 20 juta? Sebelumnya membuat 100.000 aja hampir membuat kita celaka." Namun Sunny melihat peluang besar di depan mata, meskipun dengan resiko yang semakin tinggi. Saat itu rekannya terus mengomel di atas motor, seolah tidak percaya jika mereka akan berhasil membuat uang palsu senilai 20 juta. Lalu saat mereka kebingungan, rahasia percetakan uang palsu mereka akhirnya terbongkar. "Apakah ini hasil buatanmu?" tanya seorang pria yang ternyata adalah paman Sunny. Sunny pun menjelaskan bahwa tujuan utama mereka bukanlah mendapatkan uang semata, melainkan untuk menyelamatkan kantor surat kabar milik kakeknya yang hampir bangkrut. Sunny bersedia mengambil resiko besar ini demi menjaga kantor itu tetap bertahan. Meski begitu, penjelasan Sunny tidak bisa menghapus kesalahannya. Sang paman mencoba untuk menasihatinya agar menghentikan perbuatan tersebut sebelum terlambat. Namun ketika menyadari bahwa pamannya tidak dapat diyakinkan, Sunny mengambil selembar uang palsu dari sakunya. Lantas pamannya memeriksa uang itu di bawah cahaya dan tidak percaya bahwa uang yang dia pegang ini adalah palsu. "Ini palsu?" Dengan santai Sunny menjawab, "Bukan, ini seni." Dan untuk membuktikannya, Sunny membawa pamannya ke sebuah restoran dan dengan santai dia membayar menggunakan uang palsu itu. Tindakannya ini membuat pamannya ketakutan, khawatir kalau mereka akan tertangkap.
Tetapi dia mulai lega karena si pelayan memberikan kembalian tanpa kecurigaan. Oke, balik lagi guys. Untuk mencetak uang palsu dalam skala banyak, mereka membutuhkan mesin cetak yang cepat, plat cetak yang lebih besar, pernis dan gulungan yang lebih besar. Setidaknya membutuhkan 50 kg tinta, mesin pemotong kertas, dan yang terakhir adalah pengering untuk mengeringkan uang palsu itu. Dengan bergabungnya sang paman, akhirnya mereka berhasil mengumpulkan semua yang mereka butuhkan, kecuali satu bahan penting, yaitu kertas berbahan dasar kapas untuk mencetak uang palsu itu. Sayangnya kertas semacam itu berada di bawah pengawasan ketat pemerintah India, sehingga hampir mustahil untuk membelinya secara legal. Lantas mereka mencoba untuk mendapatkan kertas tersebut dari pasar gelap. Namun mereka disuguhi dengan beberapa pertanyaan mencurigakan dari si pedagang di pasar gelap. "Siapa namamu? Mengapa kamu ingin membutuhkan kertas ini?" tanya seorang pedagang pasar gelap. Karena ketakutan, Suni dan rekannya membatalkan untuk membeli kertas di pasar gelap. Betapa sulitnya mendapatkan kertas berbahan dasar kapas. Bahkan membeli pesawat terasa lebih mudah dibandingkan dengan membeli kertas ini. Dirasa tidak ada cara lain. Suni dan rekannya mendapatkan ide gila, yang mana bahkan jika mereka tidak bisa membeli kertas di pasar gelap, kenapa tidak mencurinya saja? Benar, mereka memutuskan untuk merampok pabrik kertas itu. Namun rencana mereka tidak bisa dilakukan sembarangan. Suni menjelaskan, jika kita hanya mencuri satu jenis kertas saja, itu akan sangat mencurigakan, karena mereka akan tahu apa tujuan kita. Karena itu kita harus mencuri banyak jenis kertas, agar terlihat seperti perampokan biasa. Dengan sedikit waktu yang tersisa, mereka berhasil mendapatkan beberapa kertas termasuk jenis kertas yang mereka butuhkan. Setelah itu mereka kembali ke markas untuk mencetak uang palsu itu sebelum tenggat waktu pengiriman esok dini hari. Singkat cerita, dengan kerja keras, akhirnya Suni dan komplotannya berhasil mencetak 20 juta uang palsu dengan tepat waktu. Singkat cerita, berniat untuk merayakan keberhasilannya, Suni mengajak pacarnya makan malam di restoran mewah. Sebelumnya dengan gaji bulanannya yang di bawah UMR, Suni tidak pernah mampu membawa pacarnya ke tempat mewah seperti ini. Namun seketika, momen bahagia itu pun berubah ketika sang pacar berkata, "Aku sebentar lagi akan menikah." "What? Dengan siapa?" tanya Suni. Dengan nada yang cuek, pacarnya pun menjawab, "Apakah itu penting?" Dan hal itu seketika membuat Suni kecewa. Ternyata selama ini pacarnya tidak pernah mengakui hubungan mereka kepada orang lain. Bahkan orang tua pacarnya itu tidak tahu kalau Suni ada dalam hidup putri mereka. Selama ini pacarnya hanya melihat Suni sebagai orang miskin yang tidak layak untuk masa depannya. Kata-kata dingin tetapi tidak kejam dari pacarnya itu menusuk hati Suni, layaknya duri es yang jatuh satu persatu dari atap di musim dingin. Setiap kata itu menghancurkan sisa-sisa harga dirinya yang rapuh. Meski demikian, Suni sadar kalau memang selama ini dia hanyalah pria miskin yang berani jatuh cinta dengan wanita yang tak sebanding dengannya. Dan malam itu menjadi makan malam terakhir bagi mereka berdua. Suni yang gengsi dan menjaga harga dirinya, dia berpikir akan membayar semua tagihan makan malam tersebut. Namun saat memeriksa dompetnya, dia pun sadar bahwa uang di dompetnya tidak cukup. Dengan terpaksa, Suni akhirnya mengambil uang palsu yang dia buat sendiri dari saku yang lainnya dan menggunakannya untuk membayar semua itu. Tanpa dia sadari bahwa tindakannya ini akan membawa mereka ke dalam pusaran kekuasaan dan uang yang tidak terkendali. Karena tanpa sadar, uang palsu itu berhasil masuk ke dalam pasar tanpa halangan. Keesokan harinya, seorang wanita yang bernama Mega sedang makan di restoran yang sama. Saat melihat uang kembalian dari si pelayan, dia menyadari kalau ada yang aneh dengan uang tersebut. Namun alih-alih melapor ke pelayan, dia malah pergi ke meja kasir dan menukar semua uang miliknya dengan uang palsu yang ada. Mega yang seorang polisi dengan cepat kembali ke kantornya dan memasukkan uang palsu itu ke dalam mesin pendeteksi uang. Anehnya mesin itu tidak mendeteksi apapun yang salah. Bahkan setelah mencoba berulang kali, hasilnya tetap saja sama.
Saat itu teman-teman di kantornya pun kebingungan. Jika uang itu benar-benar palsu, maka itu artinya uang tersebut dapat lolos dari semua sistem pendeteksi uang palsu di India. Dan hal ini akan membuat sistem pendeteksi uang palsu di negara tersebut menjadi tidak berguna. Lantas untuk mendapatkan celah pada uang tersebut, mereka mencoba memeriksanya dengan cermat di bawah mikroskop. Tetapi lagi-lagi mereka tidak dapat menemukan cacat sedikit pun. Dan mereka bahkan mulai meragukan bahwa uang itu palsu. Hingga mereka mencoba merendamnya ke dalam alkohol. Barulah rahasia uang itu terungkap. Tidak heran. Aku tahu kalau uang ini adalah uang palsu tipe sandwich, ungkap Mega. Dan dia menjelaskan artinya uang palsu ini dicetak bukan dari organisasi besar. Para pembuatnya bahkan tidak memiliki peralatan dan sumber daya yang canggih, karena mereka hanya memiliki mesin cetak sederhana. Tetapi di balik itu semua, mereka memiliki keterampilan yang luar biasa untuk mencetak uang palsu ini. Tidak ada yang menduga jika tim kecil yang terdiri dari Suni dan 2 orang komplotannya ini berhasil mencetak uang palsu yang mengecoh seluruh pendeteksi uang palsu di India. Uang palsu buatan mereka begitu berkualitas, sehingga menarik perhatian dari berbagai kelompok broker atau mafia. Bahkan anggota parlemen pemerintah India tidak bisa menahan diri untuk membeli uang palsu dari mereka. Saat itu salah satu anggota parlemen memesan 200 juta rupiah uang palsu untuk dia gunakan di kampanye pemilu yang akan datang. Boleh saja, kata Suni sambil menerima pesanan itu. Namun malam hari saat mereka sedang sibuk mencetak uang palsu, sebuah mobil polisi mendatangi tempat percetakan uang palsu mereka. Ternyata Mega masih menyelidiki kasus uang palsu ini. Dia meminta polisi agar memeriksa semua percetakan di sekitar restoran tempat pertama kali dia menemukan uang palsu itu. Melihat kedatangan polisi, mereka langsung panik. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika mematikan mesin sekarang akan memakan waktu yang lama untuk menyalakannya kembali. Sementara uang-uang palsu ini harus selesai dicetak keesokan harinya. Lantas Suni mengambil keputusan untuk menyelesaikan percetakan dalam 15 menit terakhir sebelum dia mematikan semua lampu, berharap jika polisi akan mengira bahwa pabrik tersebut telah tutup. Namun saat situasi sedang panik, menjadi semakin rumit ketika polisi menelpon paman Suni, yang secara refleks dia tak sengaja menjawab panggilan itu. Dengan panik Suni berbisik sambil memerintahkan pamannya untuk menjauh agar suara mesin itu tidak terdengar. Saat itu polisi meminta paman Suni untuk datang ke lokasi agar melakukan pemeriksaan. Jika dalam 5 menit dia tidak datang, maka polisi akan mendobrak dan memaksa masuk. Dengan terpaksa paman Suni setuju untuk pergi keluar. Namun dia memberi isyarat kepada Suni untuk menyembunyikan semua uang palsu dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat itu dia berencana keluar melalui pintu belakang untuk mengulur waktu dengan polisi. Namun saat paman Suni sedang berbincang dengan polisi itu, Mega tiba-tiba mendekati pintu pabrik. Dan di saat yang sama, mesin telah selesai mencetak uang palsu terakhir. Kemudian mereka langsung mematikan semua listrik di pabrik itu. Namun Mega mendengar suara-suara mesin dari dalam. Dia pun bertanya, apakah masih ada mesin yang menyala di dalam? "Alamak, mati aku," kata paman Suni. Lantas polisi pun mulai curiga dan meminta paman Suni untuk segera membuka pintu itu guna memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pintu pabrik dibuka, ternyata kedua saudara itu berhasil menyembunyikan semua uang palsu dengan tepat waktu. Polisi yang masuk untuk memeriksa tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun Mega bertanya, "Sudahkah kalian memeriksa tempat sampah?" Sayangnya polisi lupa memeriksa tempat sampah itu, yang padahal berisi sisa uang palsu yang dibuang di hari itu. Melihat Mega mendekati tempat sampah itu, Suni merasa panik. Dia pun mengambil kunci englan dan perlahan-lahan mengikuti Mega dari belakang. Namun tepat sebelum Mega membuka tempat sampah itu, handphonenya pun berdering. Suni bersembunyi di balik tembok sambil tetap waspada. Pada saat yang sama, polisi juga menerima telepon dari atasan mereka. Rupanya tindakan menyelidiki pabrik secara diam-diam itu telah diketahui oleh pejabat tinggi. Atasan mereka yang marah memerintahkan untuk menghentikan investigasi. Mega yang kena teguran diminta untuk meninggalkan lokasi. Lantas Suni dan komplotannya akhirnya berhasil lolos dari situasi tersebut. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk bersantai, karena Suni dan timnya harus mengirim uang palsu itu kepada pelanggan. Dan keesokan harinya, mereka mengirim uang palsu itu ke negara-negara
negara bagian. Saat itu mereka harus menghadapi pemeriksaan di pos perbatasan karena setiap negara bagian di India memiliki pos penjagaan. Ketika itu mereka diberhentikan untuk memeriksa identitas mereka. Setelah itu polisi meminta mereka untuk turun dari mobil dan membuka pintu belakang agar dapat diperiksa. Dengan gugup saat itu, Sunni membuka salah satu kotak, dan saat polisi melanjutkan pemeriksaannya, Sunni dengan sengaja menjatuhkan salah satu kotak ke arah samping guna menarik perhatian polisi. Ketika polisi memeriksa kotak itu, mereka hanya menemukan beberapa botol minuman keras. Polisi kemudian bercanda soal kotak itu yang tampak seperti buku telepon, dan mungkin saja Sunni menggunakannya untuk menelpon saat mabuk. Sunni dengan tenang mengalihkan perhatian polisi, dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dari pemeriksaan itu. Tak lupa dengan sebuah tips uang pelicin guys. Siapa sangka polisi setempat begitu bersemangat untuk membantu. Saat itu mereka tidak hanya menyimpan sementara uang yang ditemukan di saku Sunni dan 6 botol minuman keras, tetapi juga dengan mudah mengizinkan mereka melewati pos pemeriksaan. Setelah berhasil mencapai lokasi pengiriman, uang asli diterima di satu sisi, sementara uang palsu juga diterima di sisi lainnya. Bisnis mereka sangat menguntungkan yang menghasilkan 60 juta rupiah dengan begitu mudah. Namun kedua orang ini tidak menyadari kalau perbuatan mereka telah menyenggol kepentingan pihak kriminal lainnya, yaitu sebuah kelompok kriminal yang lebih besar yang mulai mengincar mereka. Organisasi ini juga terlibat dalam produksi uang palsu. Mereka merasa terganggu dengan aktivitas Sunni dan komplotannya. Karena produksi besar-besaran uang palsu ini telah menyebabkan setiap 100 lembar uang di India dan satu di antaranya adalah palsu. Hal itu dikarenakan kualitas uang palsu buatan mereka begitu tinggi sehingga tidak bisa dibedakan, bahkan dengan alat pendeteksi uang palsu pun tidak bisa membedakannya. Untuk melawan uang palsu ini, pemerintah Hindia meningkatkan sistem pendeteksi uang palsu di seluruh negeri. Dan kini dengan hanya menggunakan sebuah ponsel, masyarakat bisa mendeteksi keaslian uang. Dan dalam semalam uang palsu itu kehilangan nilai dan berubah menjadi kertas tak berguna. Banyak pelaku organisasi peredaran uang palsu mulai ditangkap, semua bukti pun mulai terungkap, dan semua dugaan mengarah ke satu orang yang bernama Mansur. Keadaan ini lantas membuat Mansur kewalahan, dan jika masalah ini tidak segera diatasi, uang palsu yang mereka produksi akan hanya membusuk di gudang saja. Saat Mansur sedang diliputi kecemasan, salah satu anak buahnya menyerahkan uang kertas pecahan 500 rupiah. Ini saya dapatkan dari India, kata anak buahnya. Mansur pun merasa heran, apakah ini uang palsu? Lantas dia mencoba memasukkannya ke dalam mesin pendeteksi uang, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi yang tak percaya, karena uang palsu tersebut berhasil lolos dari mesin pendeteksi yang telah diperbarui. Mansur bertanya kepada anak buahnya, siapa yang membuat uang palsu itu? Namun anak buahnya hanya tahu kalau pembuatnya dikenal dengan nama samaran tanpa mengetahui identitas sebenarnya. Tak lama, organisasi kriminal Mansur berhasil menemukan Sunni dan rekannya yang bernama Firoz. Mereka menangkap kedua orang itu dan dimintai keterangan.